Kejaksaan Agung menetapkan Komisaris Utama PT Sritex Tbk Iwan Setiawan Lukminto sebagai tersangka. Iwan Setiawan diduga menyalahgunakan dana hasil kredit dari beberapa bank kepada Sritex. Akibatnya negara ditaksir merugi hingga 692 miliar rupiah. Kejaksaan Agung menetapkan Komisaris Utama PT Sritex Tbk Iwan Setiawan Lukminto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi kredit bank. Direktur Penyidik Jampitsus Kejagung Abdul Kohar menyebut, alih-alih meminta kredit bank untuk modal kerja, namun rupanya Iwan gunakan untuk kepentingan pribadi, yakni membeli lahan di Solo dan Jogja serta untuk membayar utang. Kohar mengungkapkan PT Sritex mendapatkan fasilitas kredit dari bank milik pemerintah, yakni Bank Jateng, Bank BJB, Bank DKI, dan 20 bank swasta lainnya dengan total yang belum dilunasi sebesar 3,58 triliun rupiah. Dana tersebut tidak dipergunakan sebagaimana tujuan dari pemberian kredit, yaitu untuk modal kerja, tetapi disalahgunakan untuk membayar hutang dan membeli aset non-produktif sehingga tidak sesuai dengan peruntukan yang seharusnya. Bahwa kredit yang diberikan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat, Banten, dan PT Bank DKI Jakarta kepada PT Sri Rezeki Isman Tbk saat ini macet dengan kolatabilitas 5 dan aset perusahaan tidak bisa dieksekusi untuk menutupi nilai kerugian negara. Selain Iwan, penyidik juga menetapkan 2 orang lainnya sebagai tersangka, yakni Dirut Bank DKI tahun 2020 Zainuddin Mapa dan pimpinan Divisi Komersial dan Korporasi Bank BJB tahun 2020 Diki Syahbandinata. Mereka berperan memberikan kredit secara melawan hukum karena tidak melakukan analisis yang memadai dan mentaati prosedur. Telah memberikan kredit secara melawan hukum karena tidak melakukan analisa yang memadai dan mentaati prosedur serta persyaratan yang telah ditetapkan. Yaitu salah satunya adalah tidak terpenuhinya syarat kredit modal kerja karena hasil penilaian dari lembaga pemeringkat Fit and Modis disampaikan bahwa PT Sri Rezeki Isman Tbk hanya memperoleh predikat BB- atau memiliki resiko gagal bayar yang lebih tinggi. Penyidik telah memeriksa 50 orang sebagai saksi dan 1 ahli untuk mendalami kasus ini. Penyidik juga tidak menutup kemungkinan adanya tersangka lain dalam kasus ini. Sebelumnya, PT Sritex dinyatakan pilot oleh Pengadilan Niaga Semarang pada 21 Oktober 2024. Perusahaan tekstil terbesar di Asia Tenggara itu tidak mampu membayar utang senilai 32,6 triliun rupiah. Hal ini menyebabkan penutupan operasional perusahaan pada 1 Maret 2025. Ribuan karyawan pun harus terkena pemutusan hubungan kerja. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.